tadi kan si Ompo ada di belakang gue percis dan gak begitu jauh juga jaraknya. Tapi kok Sanun melihat Ompo dan Jenal itu jaraknya lumayan jauh. Kilat api ya yang menyambar dari atas ke kompor si Ompo yang sedang membakar ubi. Tiba-tiba ada suara kayak injakan kaki besar banget. Perawakannya agak kurus dan mukanya pun gak bisa dilihat oleh Sanun karena memang dia menundukkan kepala begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Dan pada momen kali ini mungkin agak sedikit berbeda. Gue ingin membacakan suatu cerita dari Sanun yang udah mengirimkan ceritanya ke DM Instagram. Dan cerita lu akan gue bacakan. Sebelumnya gue mengingatkan kembali bagi kalian semua, jangan lupa di subscribe Besok Pagi channel. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya tidak tertinggal dari video-video terbaru dari Besok Pagi. Sanun ini merencanakan pendakian gunung Cikuray pada tahun 2017 bersama dua rekan temannya, yaitu Ompo dan Jenal. Dalam pendakian gunung Cikuray ini, Sanun mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalarnya, di luar logikanya sebagai orang yang awam, tapi Sanun melihat nyata kejadian-kejadian hal tersebut. Memang, mau tidak mau, suka tidak suka, bahwasanya gaib itu ada. Sanun dalam pendakian pada saat itu, jadi ini merancangkan bertiga ya pendakiannya. Sanun ini bisa gue katakan adalah seorang pendaki senior, seorang yang sudah berpengalaman dalam dunia pendakian. Sama halnya dengan Jenal. Setelah perbekalan dilengkapi pada hari sebelumnya, hari sebelum keberangkatan, akhirnya keesokan harinya mereka melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Garut menggunakan bus. Memakan waktu kurang lebih 5-6 jam perjalanan. Di tengah perjalanan, di dalam bus, Ompo diberikan informasi kepada si Sanun bahwasannya nanti lu di jalan itu harus mengikuti arahan apa kata gua. Yang dimaksud di jalan ini di pendakian gunung ya. Di pendakian. Karena apa? Karena bukan untuk menggurui Sanunnya, bukan untuk kayak lu harus ikut gua, enggak. Jadi Sanun ini memberi informasi, memberi kayak nasihat kepada si Ompo supaya nanti di pendakian mereka itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyaklah pesan-pesan yang dikasih ke Ompo. Ini salah satunya, lu nanti jangan ngomong sembarangan, lu jangan ngencing sembarangan, attitude sopan santun itu harus perlu banget lu jaga dalam dunia pendakian. Seperti itu kurang lebihnya Sanun memberikan informasi kepada si Ompo. Setelah perjalanan 5-6 jam, tibalah kurang lebih pukul jam 11 malam. Jadi mereka bertiga itu menggunakan bus dari Jakarta kurang lebih jam 7 malam ya. Sampai jam 11 malam di Terminal Garut. Situasi Terminal Garut pada saat itu sangat banget ramai pendaki. Yang dimana kita ketahuin dari berbagai kota, wilayah pun pasti datang ke Garut. Karena di Garut ini salah satu wisata gunung yang sangat banyak banget diminati. Ada Gunung Papandayan, Gunung Guntur, dan salah satunya lagi adalah Gunung Cikuray yang ingin didaki sama Sanun bersama Ompo dan Jenal. Tiba di terminal, Sanun memberikan informasi kembali bahwasannya budget kita ini minim. Dalam artian kita harus mencukupi budget yang minim ini supaya bisa tercukupi segala macamnya. Akhirnya setelah berdiskusi, memberi informasi atau arahan yang kepada si Ompo dan Jenal, mereka pun mengiyakan arahan dari Sanun. Oke. Mereka melanjutkan perjalanan kembali menghindari terminal dan beberapa calo terminal yang menawarkan jasa mereka untuk sampai base camp. Dan budgetnya pun lumayan mahal ya mungkin. Di situ Sanun menjauhi terminal dan mengarah ke belakang pasar. Untuk apa gunanya? Selain untuk beristirahat dan menunggu angkutan umum yang ingin dinaikinya, juga bisa untuk digunakan waktu untuk berbelanja logistik yang kurang. Itu sekitar pukul jam 1 malam. Setelah berbelanja logistik yang kurang-kurang, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan kembali dengan angkutan umum.
Kebetulan Sanun dan Ompo bersama Jenal melakukan pendakian Gunung Cikuray melalui jalur via pemancar. Setelah menaiki angkutan umum menuju gerbang pendakian Gunung Cikuray via pemancar, kurang lebih memakan waktu 30 menit lah, nggak begitu jauh, dan tarifnya pada saat itu Sanun menjelaskan adalah Rp5.000 per orang. Sampai di gerbang tersebut, Ompu pun bertanya kepada Sanun, "Bang, kok di sini sepi banget, kita doang bertiga, emang nggak ada pendaki lainnya? Base campnya di sebelah mana sih?" Di Sanun menjelaskan kembali kalau base camp pendakian Gunung Cikuray via pemancar dari mereka turun itu lumayan agak jauh jaraknya, kurang lebih 3-4 jam kalau jalan kaki. Tapi di situ memang ada beberapa jasa ojek yang menawarkan jasanya mengantarkan beberapa mendaki untuk sampai base camp dengan tarif yang lumayan cukup mahal menurut Sanun pada saat itu. Untuk memaksimalkan budget yang minim supaya tercukupi, Sanun memutuskan untuk berjalan kaki. Tepat pada pukul jam 3 malam, akhirnya mereka bergerak lah. Pertama mereka melewati kayak pemukiman penduduk. Setelah itu masuklah ke salah satu perkebunan teh. Jalur yang mereka lalui adalah bebatuan dan agak sedikit melipir menanjak yang Sanun mengatakan pada saat itu lumayan menguras tenaga lah ya. Di tengah perjalanan sekitar pukul jam 4 subuh, Ompu pun tiba-tiba kaget. Kagetnya dalam hal apa? Ompu melihat seekor ular, yang dimana ular tersebut sangat besar sekali menghalangi perjalanan mereka bertiga. Ompu ini adalah salah satu orang yang bisa gue katakan adalah fobia ular ya. Sanun menjelaskan pada saat itu kondisi Ompu saat melihat ular itu sangat panik banget, keringat dingin. Sampai pada akhirnya Jenal pun menetralisir keadaan si Ompu ini lumayan cukup lama juga. Waktunya kurang lebih 30 menit lah. Sampai akhirnya kondisi Ompu normal kembali, mereka melanjutkan perjalanan. Itu menjelang subuh ya, menjelang azan subuh. Kira mereka sempat break terlebih dahulu sebelum melanjutkan kembali perjalanan. Dan mulai bergerak kembali sekitar jam 5 subuh. Setelah subuh lah. Terus berjalan melewati berbagai perkebunan, melipir bukit kanan kiri, naik turun. Akhirnya mereka sampai di base camp pendakian pada pukul jam 6:30 pagi. Lumayan cukup lama dan lumayan juga menguras tenaga karena jalur pendakian pun belum dimulai. Setelah sampai base camp, Sanun memutuskan kepada si Ompu dan Jenal untuk istirahat terlebih dahulu. Karena apa? Pendakian kita nanti mungkin lebih berat daripada tadi kita jalan kaki dari jalan raya sampai sini. Akhirnya mereka istirahat terlebih dahulu sampai si Ompu itu istirahat sangat lelap sekali ya. Karena lagi-lagi tadi gue katakan si Ompu ini adalah seorang yang pemula yang baru pertama kali mendaki gunung. Dan dia berjalan kaki dari jalan raya menuju base camp. Dan itu mungkin sangat kaget juga bagi si Ompu. Setelah beristirahat lumayan cukup lama juga waktunya, sekitar jam 11 siang, Sanun pun membangunkan Ompu dan Jenal untuk packing, mengecek kembali perlengkapan mereka, logistik mereka yang bawa, apa aja yang kurang, apa aja yang harus dibutuhkan kembali. Setelah dicek, nyata oke, safe semuanya. Setelah itu Sanun mengurus simaksi pendakian dan pendakian pun dimulai pada pukul jam 12:30 siang. Kondisi cuaca pada saat itu sangatlah bersahabat banget kata Sanun pada saat itu. Cerah lah. Setelah memasuki hutan rimba, tiba-tiba cuaca yang sangat bersahabat berubah menjadi kabut hitam, mendung, berserta kilat. Sanun pun memutuskan kepada si Jenal untuk jalan duluan. Kalau misalkan di atas sudah menemukan spot untuk ngeres, langsung gelarkan flysheet. Si Sanun mengarahkan ke Jenal seperti itu. Nggak begitu lama, akhirnya hujan pun datang dengan derasnya, berserta angin. Kondisi yang udah lumayan setengah basah,
Akhirnya si Sanun memutuskan, udah kita gelar flashit dadakan di sini. Kita ngeres seadanya di sini. Kita memakai jas hujan terlebih dahulu. Coba dicek kembali perbekalan apa aja yang harus dilindungi, ditutupi plastik lah, supaya tidak basah. Karena kalau udah basah itu sangat berisiko banget ya. Bukan berisiko sih, agak ribet aja. Setelah semua udah di packing ulang ya kan, karena kondisi juga hujan deras pada saat itu dan angin pula berserta kilat petir. Akhirnya Sanun memutuskan bergerak kembali dengan memakai jas hujan. Sekitar jam 3 sore hari. Itu belum sampai pos 1. Jadi memang si Sanun ini ngeres di bawah, belum jauh juga dari pintu rimba, lumayan cukup lama. Di tengah perjalanan, Sanun memutuskan untuk Jenal, lagi-lagi Jenal disuruh kembali sama Sanun ya, untuk mencari spot untuk istirahat. Karena kondisi pada saat itu sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Air yang dari atas turun dengan derasnya yang menghambat perjalanan mereka, serta kilat petir yang mungkin agak mengganggu, yang jadi agak ngeri lah ya pendakian saat itu. Sanun merasakannya. Jenal pun mencari spot, tapi tidak ketemu. Mau tidak mau, Sanun melanjutkan perjalanan itu dengan agak sedikit terpaksa ya. Karena waktu lumayan udah cukup sore hari, sampai menjelang mau maghrib, tibalah di salah satu pos, kurang lebih pos 3. Di sini Sanun mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar. Kalau si Ompu ini ada di belakang, percis belakangnya si Sanun. Di perbincangan mereka, perbincangan Sanun sama si Ompu ini seperti ini. Puh, nanti kita mau ngecamp di camp berapa, di pos berapa? Si Ompu ini tidak menjawab, cuman mengangguk-anggukan kepala aja. Di sini Sanun merasa agak kayak mengajukan pertanyaan kembali kepada si Ompu. Lu mau ngecamp di pos berapa? Kalau lu masih kuat, kita terusin kembali. Kalau enggak, kita ngeres nanti di pos 3 aja. Si Ompu pun tidak menganggukkan kepala, jadi kayak menundukkan kepala aja begini. Tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh si Sanun. Sampai pada akhirnya Sanun agak kesal sedikit, egonya marahnya pun keluar. Lo kalau ditanya jawab dong, jangan cuma ngangguk kepala aja. Udah tahu kondisi sekarang lagi hujan, udah mau malam juga. Lu ditanya yang bener dong, si Jenal mana? Si Ompu lagi-lagi cuman nanya kayak menggelengkan kepala, kayak bahasa isyaratnya tuh kayak nggak tahu. Tapi dalam kondisi kepala yang nunduk ke bawah. Sampai pada akhirnya Sanun meneruskan perjalanan kembali. Nah, nggak begitu jauh jaraknya, tiba-tiba si Jenal ini manggil Sanun dari kejauhan. Bang, pelan-pelan aja bang. Lu jalan cepat-cepat banget, nih kita ketinggalan dari belakang. Setelah si Sanun melihat ke belakang, yang dilihat oleh Sanun pada saat itu adalah si Ompu dan Jenal. Dan jarak Ompu dan Jenal itu nggak begitu jauh. Di sini Sanun agak sedikit bingung ya kan. Loh, tadi kan si Ompu ada di belakang gue percis. Dan nggak begitu jauh juga jaraknya. Tapi kok Sanun melihat Ompu dan Jenal itu jaraknya lumayan jauh. Dan dia memberi isyarat kepada Sanun kalau jangan jalan cepet-cepet. Di sini Sanun sudah merasakan kejadian-kejadian yang aneh. Sampai pada akhirnya setelah si Jenal dan Ompu menyusul si Sanun, mereka langsung meneruskan perjalanan kembali. Tepat pada pukul jam 9 malam sampailah mereka di pos 5. Di sini mereka ngeres terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Sanun tidak menjelaskan kejadian-kejadian yang dialami sebelumnya kepada si Ompu dan Jenal. Karena apa? Karena tidak mau membuat suasana pada malam itu berubah jadi nggak karuan, berantakan. Setelah beristirahat, makan malam, cuaca yang pada saat itu juga hujannya udah lumayan tidak deras ya kan. Walaupun masih ada rintik-rintik hujan,
Akhirnya mereka meneruskan kembali perjalanan. Tepat pada pukul jam setengah 11 malam, mereka sampai di pos bayangan, yang dimana pos bayangan ini adalah salah satu target mereka untuk mendirikan camp, tenda ya, mendirikan tenda. Di sini karena posisi sudah sangat malam dan semalaman seharian tersebut mereka dijos banget tenaganya, dikuras habis energinya sampai masuk pintu rimba disambut dengan hujan lebat, cuaca buruk. Kondisi pada malam itu mereka langsung beristirahat. Nah, di kejadian malam ini Om Pung mengalami kejadian kembali. Dalam artian kejadian yang di luar batas nalar kita kembali. Tepat pada jam 2 malam, Om Pung terbangun. Karena kontraksi dari perutnya ini nggak bisa dibohongin. Dia mencari logistik yang dia bawa untuk dimasak. Pada saat itu memang mereka membawa salah satu logistik ubi. Karena mendengar aktivitas si Om Pung dalam tenda yang membuka logistik, Jenal pun terbangun. Jenal sempat menegur si Om Pung, "Lu ngapain sih Pung, malam-malam masih geratakan aja?" "Gue lapar Nal," kata si Om Pung. "Gue pengen bakar ubi ah." Jenal pun menjawab kembali merespon kembali ke si Om Pung. "Gila kali lu, malam-malam bakar ubi, bakar pakai apaan? Orang kayu aja pada basah. Lu ada-ada aja. Nanti gue bakar pakai ini kali, pakai kompor." "Ngaco lu. Udah tidur aja," gitu. "Gak bisa Nal, gue lapar banget nih," gitu, kata si Om Pung kepada si Jenal ya kan. Akhirnya si Om Pung memaksakan untuk membakar ubi itu menggunakan kompor. Dengan kondisi tenda yang dimana pintu tendanya itu dibuka. Di sini Om Pung mengalami kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, yang dimana Om Pung melihat suatu kilat, tapi bukan kilat petir, ini kilat api ya, yang menyambar dari atas ke kompor si Om Pung yang sedang membakar ubi. Om Pung pun terpental, kaget dan bertanya dalam dirinya, itu apaan? Jenal yang pada saat itu sedang tertidur dan Sanun pun juga tertidur. Akhirnya mereka berdua terbangun menanyakan kondisi. "Weh, lu ngapa? Lu ngapa Puh?" "Gak apa-apa bang, karena si Om Pung ini yang gue katakan adalah seorang pemula, jadi menceritakan kejadian yang dialaminya itu langsung pada malam itu juga. Gue ngeliat kilat bang, api nyamber ke kompor gue, kenceng banget dari atas itu gue ngeliat. Dan gue kaget, tapi api itu nggak langsung nyala gede gitu bang, hilang gitu aja." Akhirnya Sanun menyuruh si Om Pung, "Udah lu tidur lagi, lu udah ada aja malam-malam bakar ubi pakai kompor lagi, udah lu tidur." Karena rasa penasaran Sanun ya dengan ceritanya si Om Pung yang dijelaskan tadi, akhirnya Sanun membuka tenda. Bukan membuka tenda, jadi kayak merapikan kompor yang tadi dikeluarkan oleh Jenal, logistik yang tadi dikeluarkan oleh Jenal, dan ingin menutup pintu tenda dan menyaksikan keadaan di luar tenda ya kan. Memang pada saat itu sekeliling mereka itu ada memang pada saat itu sekeliling mereka itu ada beberapa rombongan pendaki, tapi tidak terlalu banyak dan jaraknya pun agak jauh. Sanun pun keluar melihat sekitar isi tenda, dilihat tidak terjadi, nggak ada hal apapun, dan kembali masuk sambil merapikan logistik yang tadi dikeluarkan oleh si Om Pung. Saat merapikan logistik dan ingin menutup tenda, ada sosok bayangan hitam dari kejauhan kayak menghampiri tenda dari Sanun bersama Om Pung dan Jenal. Kondisi Om Pung dan Jenal pun udah rebahan ya, tapi belum tertidur dia. Dan sedangkan si Sanun ini lagi di luar, kayak duduk di depan tenda, lagi merapikan dan mau menutup pintu tenda. Di sini dari kejauhan si Sanun melihat bayangan hitam dari kejauhan gede banget, menghampiri tenda mereka. Dan setelah dekat itu tiba-tiba ada suara kayak injakan kaki besar banget. Dem, dem, dem.
Sanun pada saat itu sangat kaget sekali. Bukan hanya Sanun aja, Jenal dan Ompu pun merasakan hal yang sama. Di sini mereka sangat kaget dan panik banget. Sampai si Ompu dan Jenal pun sampai kayak melindungi diri mereka, kayak menutup gini, saking rasa takutnya pun. Rasa takut yang dialami mereka. Sanun memberanikan diri untuk keluar tenda. Menyaksikan tadi bayangan apa yang dia lihat. Sampai ada suara dentuman kaki. Percis banget di belakang tenda mereka. Setelah Sanun keluar, lagi-lagi nggak terlihat apapun yang Sanun lihat. Nggak ada apa-apa. Akhirnya Sanun menetralisir keadaan rekan mereka ya, si Ompu dan Jenal ini. Udah, nggak ada apa-apa kok. Tadi cuma halusinasi kita aja. Kita kan memang dari perjalanan ini udah cukup lelah ya kan. Kita jalan dari perjalanan naik angkutan umum itu sampai base camp kita jalan kaki, sampai masuk jalur pendakian kita dihantam badai, kita halusinasi aja ini. Dengan meyakinkan seperti itu. Dan San pun tidak kayak membahas cerita yang ia lihat, ia rasakan di luar itu kepada si Jenal dan Ompu. Kondisi pada malam itu akhirnya normal kembali setelah dijelaskan oleh si Sanun. Setelah tertidur pulas, tibalah pagi. Sekitar jam 8 pagi, Sanun mengatakan kepada si Ompu, "Lo mau muncak nggak, Pu?" Sebenarnya jarak puncak dari pos bayangan itu nggak begitu jauh ya, dekat lah. Ompu pun tidak, kayaknya nggak usah dah bang, kita langsung turun aja. Si Sanun beri pertanyaan kepada si Jenal, "Lo mau puncak nggak, Nal?" "Nggak bang, kita di sini aja. Kalau lo mau puncak aja bang, nanti gua mau Ompu di dalam tenda." Karena kalah suara nih ya si Sanun, akhirnya tidak memutuskan untuk puncak. Mereka setelah makan pagi, berbincang-bincang, ya tertawa lah, berdiskusi pada malam itu. Pada pagi itu, akhirnya tibalah siang. Jam 2 siang. Mereka memutuskan untuk kembali turun. Di situasi saat mereka mau turun gunung, Sanun mengisyaratkan logistik yang tadi sisa kita kasih ke pendaki lain aja yang mau naik. Dan sampah jangan lupa dirapiin, dibawa turun, jangan sampai ada yang tertinggal. Setelah diberi nasihat seperti itu, arahan seperti itu oleh Sanun kepada si Jenal dan Ompu ini, akhirnya mereka memutuskan untuk turun sekitar jam 3 sore lah. Perjalanan turun tidak terjadi hal apapun. Nyaman-nyaman aja. Sampai pada akhirnya tibalah di pos 5. Ini di sini Sanun kayak merasakan flashback kembali pada hari sebelumnya kalau melihat salah satu sosok yang dilihat adalah Ompu padahal bukan Ompu. Akhirnya Sanun memutuskan untuk ngeres. Gua nggak tahu kenapa si Sanun itu memutuskan untuk ngeres di situ ya, padahal malam kemarin itu Sanun mengalami kejadian-kejadian yang aneh lah ya, di luar batas nalar kita semua. Setelah res, makan sore lah ya, bukan makan siang. Akhirnya mereka melanjutkan kembali turun sekitar pukul jam 4 sore. Lagi-lagi cuaca pada saat itu sangat buruk sekali. Yang tadi cerah saat turun gunung, tiba-tiba hujan datang kembali dengan lebatnya. Di situasi pada saat itu ada beberapa pendaki yang mau naik dan juga ada beberapa pendaki yang ingin turun. Di situ Sanun bersama timnya, bersama temennya ya, saling tegur sapa. Ada salah satu pendaki yang baru naik menanyakan keadaan di atas seperti apa kepada si Sanun. "Bang, di atas cuaca cerah atau enggak?" Sanun memberi arahan kepada si pendaki itu yang mau naik. "Kalau bisa mah bang, lu gak usah ngecamp di atas karena gue dari kemarin dihujanin mulu. Takutnya hal-hal yang tidak lu inginkan itu terjadi sama tim lu. Karena pun sekarang juga kondisinya seperti ini bang. Kemarin gue dihantam badai, sekarang pun gue turun juga dihantam badai. Dan cuaca lagi-lagi nggak bisa diprediksi bang. Gue yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, sama halnya pas gue turun juga." Ya, pendaki yang mau naik itu akhirnya mengiyakan. Jadi mereka memutuskan, "Oh ya udah bang, kalau gitu nanti gue paling ngecamp di pos 5 kalau nggak pos bayangan lah."
Jadi si pendaki itu tadi mengarahnya untuk mau ngecamp di puncak. Setelah melanjutkan perjalanan kembali sekitar jam 5 sore, di sini lagi-lagi Sanun melihat sosok yang bisa gue katakan adalah gaib lah ya. Ada salah satu perempuan yang sedang duduk di pinggir pohon, tapi masih di jalur pendakian. Formasi dari Sanun, Ompu, dan Jenal ini nggak berubah dari kayak pertama kali dia naik. Sanun paling depan, Ompu tengah, dan sweeper atau orang yang paling belakang adalah Jenal. Lagi-lagi saat perjalanan turun, Ompu dan Jenal ketinggalan jauh. Di sini Sanun melihat salah satu sosok perempuan lagi duduk di pinggir pohon, masih di trek jalur pendakian. Jadi kan lagi turun, posisi perempuannya di bawah. Nah, di Sanun ini kayak merasakan keanehan. Aneh kenapa kok ini perempuan sendiri aja, temennya kemana? Itu kondisi masih sore, jam 5 sore ya, menjelang maghrib. Tapi cuaca pada saat itu udah gelap karena mendung berserta hujan lagi-lagi dirasakan oleh Sanun. Sanun pun menunggu si Ompu dan Jenal dengan harap kayak memberi pertanyaan, lu itu cewek ngapain sendirian? Lu dong tegur gitu. Kira sampailah tuh si Jenal. Pertanyaan yang dikasih ke Jenal ini pertanyaan yang dikasih oleh Sanun kepada Jenal ini seperti ini. Nal, lu lihat nggak tuh cewek apa di bawah? Cewek. Ngaco lu bang, nggak ada cewek bang. Itu cewek bawa keril, duduk sendirian, nggak ada temennya, lu nggak ngeliat? Gue pengen negor tapi risih. Coba kalau lihat, lu tegur deh. Tuh ngapain dia sendirian di situ? Orang hujan-hujanan juga nggak pakai jas hujan. Wah ngaco lu bang, halu kata si Jenal kan. Nggak ada siapa-siapa bang. Di sini kita doang bertiga lagi jalan turun. Kira Sanun pun menanyakan hal yang sama ke si Ompu. Puh, lu ngeliat nggak? Tuh lu lihat di bawah, lu ngeliat cewek nggak? Jadi nada si Sanun itu agak sempat marah ya, karena si Jenal itu cuma masa gue ngeliat, lu nggak ngeliat? Gue nggak ngeliat bang, orang nggak ada apa-apa, kita doang bertiga, kata si Ompu. Akhirnya mereka meneruskan jalan turun sambil melewati perempuan itu yang sedang nunduk begini ya, kayak nggak mau wajahnya itu dikelihatanin sama si Sanun. Sanun menjelaskan kalau perempuan itu setelannya seperti pendaki, jaket merah ya seperti layaknya pendaki lah. Perawakannya agak kurus dan mukanya pun nggak bisa dilihat oleh Sanun karena memang dia menundukkan kepala begini. Anehnya dia ditegur sama Sanun tidak menjawab. Setelah Sanun menegur ke perempuan itu, Kak, temannya kemana? Si Jenal pun kayak ngelabrak si Sanun. Bang, lu aneh-aneh aja bang, lu ngomong sama siapa sih? Itu lu gak ngeliat perempuan? Kagak ada bang, ngaco lu udah jalan-jalan terus. Si Jenal ini kayak merasa panik. Mungkin kalau gue merasakan hal yang sama, gue pun juga agak panik lah ya, takut lah. Karena melihat kondisi teman gue itu udah aneh. Akhirnya Jenal mendorong Sanun untuk, ayo bang jalan-jalan. Nggak ada siapa-siapa, kita doang bertiga turun. Sampailah di pos 1. Ini udah mau ke bawah ya, base camp. Sanun pun kayak mengajukan pertanyaan kembali kepada si Jenal. Lu bener emang gak ngeliat cewek tadi? Kok gue ngeliat ya? Nggak ada bang, lu halu. Jadi rasa penasaran Sanun itu masih bertanya-tanya ya. Kok gue ngeliat, lu berdua kok nggak ngeliat? Kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya setelah dia ngeres sebentar, melanjutkan kembali perjalanan turun sekitar jam 7 malam atau kurang lebih jam 8 malam lah. Mereka tiba di salah satu base camp yang dimana tempat pendaftaran simaksi pendakian ya. Kondisi masih sama, masih hujan deras. Di situ mungkin energi yang sangat terkuras habis lah ya. 2 hari dihantam badai. 2 hari pun juga dilihatin oleh sosok makhluk gaib. Dirasakan Sanun bersama Ompu dan Jenal pada
pendakian di Gunung Cikuray tahun 2017. Di sini setelah beristirahat kurang lebih 2 jam, Sanun memutuskan untuk menyewa jasa untuk turun ke bawah dengan negosiasi yang harganya cocok lah. Kira dia turun ke bawah dan langsung memesan tiket bus perjalanan dari Garut ke Jakarta. Sampai di Jakarta kurang lebih menjelang subuh, sekitar jam 3 atau jam 4-an subuhan. Di sini mereka tidak langsung si Sanun ya, gue katakan si Sanun ini karena Sanun ini melihat kejadian-kejadian yang di luar batas nalar pada saat Gunung Cikuray itu, menceritakan kejadian saat sampai di rumah. Jadi keesokan harinya Sanun menceritakan hal yang tersebut kepada si Ompu dan Jenal. Sampai sekarang ini Sanun tidak mau mendaki Gunung Cikuray karena kejadian itu, karena kejadian yang dirasakan Sanun melihat sosok gaib, dan benar-benar Sanun ini merasakan lah ya, melihat lah ya, dan nyata. Mungkin kurang lebihnya seperti itu cerita dari Sanun saat pendakiannya di Gunung Cikuray pada tahun 2017. Di sini gue sangat mendalami banget saat Sanun menjelaskan melihat salah satu sosok yang menyerupai temannya itu ya, si Ompu ini. Karena si Sanun ini melihat benar-benar sangat jelas banget kalau itu si Ompu, tapi Ompu tidak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Sanun pada saat itu. Gue nggak kebayang banget kalau gue ngerasain apa yang dirasain Sanun pada saat itu. Mungkin gue juga nggak bakal lupain kejadian-kejadian itu, dan mungkin menjadi trauma juga bagi gue untuk mendaki gunung yang bisa gue katakan mengalami kejadian-kejadian ganjil, mengalami kejadian-kejadian di luar batas nalar gua, dan mungkin gua agak trauma ya untuk mendaki gunung itu. Sama halnya yang dirasakan Sanun, dia merasakan kayak trauma lah, gua nggak mau naik Gunung Cikuray lagi lah, cukup pendakian itu jadi pendakian terakhir gua. Dan pada saat di pos bayangan ini, Sanun pun merasakan hal sama. Bukan Sanun aja ya, Ompu pun juga. Di sini Ompu melihat kayak ada kilat api menyambar, kayak ada kilat api yang menyambar kompor si Ompu itu, sampai akhirnya terpental ke dalam tenda. Dan akhirnya Sanun dan Jenal terbangun, sampai si Sanun melihat sosok hitam tinggi besar yang menyampari tenda mereka, dan dentuman kayak suara jejak raksasa ada di belakang tenda mereka. Itu menurut gua kejadian pada malam di pos bayangan teror banget bagi si Sanun dan teman-temannya itu. Sampai pada akhirnya Sanun bisa menetralisir keadaan tersebut, meyakini bahwasannya hal yang mereka alami adalah halusinasi mereka, karena mereka mungkin kecapean. Gua sangat salut banget buat Sanun, mungkin karena Sanun adalah seorang yang sangat berpengalaman lah ya, seorang senior, bisa menetralisir keadaan tersebut jadi normal kembali. Sampai pada akhirnya turun gunung, Sanun lagi-lagi melihat salah satu sosok perempuan, yang dimana perempuan ini hanya dilihat oleh Sanun, dan jarak perempuan tersebut itu nggak jauh dari trek pendakian dia turun. Ompu dan Jenal tidak melihat, karena si Sanun sempat mempertanyakan, lu melihat si perempuan itu nggak? Dan Ompu dan Jenal tidak melihat, dan si Ompu dan Jenal mengatakan kalau si Sanun ini adalah halu ya kan, lo halu lu bang lu. Padahal Sanun menjelaskan kalau gue itu benar-benar melihat sosok perempuan itu nyata banget. Dia setelahnya kayak pendaki wanita, perawakannya kurus, tapi wajahnya tidak mau dikelihatanin, kayak menunduk kepala begitu. Pendakian Gunung Cikuray tahun 2017 mungkin adalah suatu pendakian terakhir Sanun, karena Sanun sampai pada saat ini juga nggak mau naik Gunung Cikuray lagi. Di sini semoga cerita yang dikirim oleh Sanun bisa diambil sisi positifnya, bisa bermanfaat juga bagi kalian semua yang menonton video ini, dan bahwasannya cerita yang gue ceritain ini dari cerita Sanun ini bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, bukan untuk kayak membuat panik kalian semua. Dalam suatu pendakian gunung
memang banyak hal-hal kejadian-kejadian yang di luar batas nalar, mungkin bukan yang dirasakan Sanon aja ya. Ada beberapa cerita yang gue angkat dari beberapa narasumber merasakan hal tersebut. Namun di luar itu nggak lepas dari sebab dan akibat. Faktor kelelahan atau attitude dan sopan santun kita kurang terjaga, bahkan kayak kencing sembarangan, buang sampah sembarang pun bisa menjadi gangguan bagi kita ya, gangguan gaib atau hal apapun yang menimpa kita saat pendakian gunung. Oke, sebelum mengakhiri pembahasan gue kali ini, bagi kalian mungkin yang mempunyai cerita-cerita pendakian horor di gunung, bisa lu kirim lewat DM Instagram besokpagi.adf atau melalui email besokpagi@gmail.com. Di situ nanti bakal gue respon, dan kalau misalkan cerita lu memang menarik dan bisa gue angkat, nanti bakal gue ceritain di channel Besok Pagi. Cukup sekian dari gue, Indra. Semoga bisa bermanfaat dan berkesan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.